La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin muslimat, sidang jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa Idul Kurban itu simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itulah sebabnya kalau kita ibadah haji, kita melontar 3 jumrah. Karena kita lawan setan. Itu yang pulang-pulang duluan itu sudah kalah sama setan. Mereka yang sudah keluar itu sudah kalah sama setan. Maka mereka termasuk orang-orang yang tidak disayangi oleh Allah, tidak diberkahi oleh Allah, karena hidupnya kalah sama setan. Nah, kalau sudah dengar begini masih tetap berangkat, berarti besar sekali setannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon kerjasamanya untuk tidak ribut, dan mohon kerjasamanya untuk HP-nya disimpan, karena HP itu bagian juga dari bisikan setan, sehingga Anda juga tidak konsentrasi dalam dengar dakwah. Saya harus kerja keras hari ini kan sound sistemnya tidak bagus. Kita doakan semoga pejabat yang hadir di tempat ini berpikir untuk memperbaiki sound system masjid kita, karena masjid kita ini sangat cantik, sangat luar biasa besarnya. Sayang disayang kalau sound systemnya tidak seimbang dengan masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam diberikan rezeki yang berlimpah. Sebagai rasa syukurnya, Ibrahim alaihissalam menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 1100 ekor onta. 100 onta, 300 sapi, 1000 domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 25 miliar. Sampai sekarang tidak ada orang di Tarakan berkurban 25 miliar. Ini seluruh manusia memuji. Hebat kau Ibrahim, luar biasa. Begitu dipuji Ibrahim alaihissalam, datang penyakitnya, kapujian. Seperti juga tidak ada manusia yang tidak senang dipuji. Saya pun kalau lama ketemu tidak teman saya, langsung ketemu, Das'ad, kau makin muda saya lihat. Saya tahu dia tipu saya, tapi saya bilang, tidak apa-apa, lanjutkan saja, karena saya senang. Tidak ada orang tidak disenang dipuji. Maka salah satu kelebihan kita yang dianjurkan oleh Nabi, saling memujilah kalian. Ibrahim alaihissalam dipuji, luar biasa kau Ibrahim. Datang penyakitnya Ibrahim. Apa dia katakan Ibrahim? Bos, jangankan binatang, andai saja anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya Ibrahim. Begini memang manusia. Pilih saya anggota DPR, bos. Kalau saya terpilih, tanam aku. Telepon saya, apa saja masalahmu saya bantu kok. Sebelum terpilih. Sekalinya terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan binatang, andai saja anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu belum ada anaknya. Ringkas kisah, waktu berlalu, tahun berganti. Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya Siti Sarah berkata, Bang, abang ini kan nabi, perlu punya anak. Saya tidak mampu memberimu anak. Mak bene no. Kawin kau lagi supaya ada anakmu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tidak saya tidak mau. Ini minta takdirku. Kalau Allah tidak kasih ke saya anak, saya ikhlas. Dipaksa, tidak mau.
dipaksa, tidak mau. Ibrahim alaihissalam dipaksa nikah sama istrinya, menolak. Kita sekarang dilarang sama istri, kita sembunyi-sembunyi. Lalu Ibrahim dipaksa sama Siti Sarah. Akhirnya dia bilang, baiklah, saya menikah kalau begitu. Siapa istri yang kau berikan? Kata Siti Sarah, tidak usah jauh-jauh, itu saja Siti Hajar. Siti Hajar ini budak, bukan pembantu. Kalau pembantu Pak ada haknya, pembantu digaji tiap bulan. Ini Siti Hajar budak, hak milik. Sama hak milik Pak, sama kita punya mobil namanya hak milik, handphone hak milik, itu semua hak milik, boleh dipakai, boleh dibakar, boleh cep air, namanya hak milik. Siti Hajar hak miliknya Siti Sarah. Ia bawa nempu bene, ini budak kita, nikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah hamil, melahirkan anak namanya Ismail. Inilah keturunan orang Islam. Setelah menikah dengan Siti Hajar, hamil pula Siti Sarah. Nah bilang Siti Sarah, kenapa baru sekarang? Sudah menikah, apalagi? Maka bapak-bapak kalau ada sampai sekarang belum punya anak, ceritakan ini kepada istri tak. Siapa tahu istri tak nak suruh lagi kawin. Kawin maki Pak, supaya ada wija-wijata. Menikah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan bangsa Yahudi. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kau pernah bernasar, kalau ada anak-anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau ini mimpi, kenapa terang sekali? Kalau ini wahyu, kenapa anak disuruh potong? Ini anak satu-satu. Kalau 9 anak disuruh potong, dicari yang paling dongo. Ini anak satu disuruh potong. Gerek anakmu. Berpikir-pikir Ibrahim pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka kita sekarang orang Islam, tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, potong itu anakmu. Kau pernah nasar, potong itu anakmu. Ibrahim alaihissalam bangun, dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam yakin, ini perintah Allah, ini wahyu. Dia yakin pada tanggal 9 Zulhijjah itu Ibrahim alaihissalam yakin bahwa ini perintah adalah wahyu, bukan mimpi. Yakin dia. Disebut hari Arafah atau hari keyakinan, tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Tanggal 10 Zulhijjah dia panggil anaknya, Ismail, sini kau dulu nak. Kenapa Kipak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak muda tarakan ditanya begini sama bapaknya, nak disuruh kak potong kok. Apa jawabannya kira-kira anak tadi rumah? Pasti nak bilang, kenapa saya Pak? Masih muda kak. Itu mau nenekku yang sudah tua. Ini jawaban orang pintar, tapi tidak soleh. Mendengar ini, apa kata Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas, laksanakan. Insya Allah, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar. Tapi, kata Ismail, sebelum kita potong saya Pak, ada 5 permohonanku. Apa itu? 1, tolong pakai pisau yang sangat tajam. Nah, bapak-bapak yang diberi kesempatan untuk sembeli, Mak Gerek, Pak Imam, Pak Kate, Pak Bilala, Pak Doja, itu kalau kita menyembeli Pak, pakai pisau yang sangat tajam. Jangan menderita binatang. Potong itu binatang dekat dengan leher atasnya. Kalau kita potong di tengah-tengah, maka pasti itu binatang lama baru mati. Malah kalau ayam kita potong atau angsa kita potong di tengah, bisa terbang dulu. Maka itu disunnahkan, dianjurkan, potong dekat dari kepalanya, itu ujung lehernya. Yang kedua kata Ismail alaihissalam, kalau Bapak potong saya, tolong tutup mata. Kenapa? Selama Bapak lihat saya tidak yakin Bapak berani memotong saya. Tutup mata. Yang ketiga kata Ismail alaihissalam, tolong
kalau bapak potong saya, ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, tolong bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak lihat bajuku yang kena darah. Dan yang kelima, besok-besok kalau saya sudah meninggal, usahakan tidak ada anak-anak yang lewat depan rumah seumuranku supaya mamaku dia tidak ingat lagi, kasihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya tanggal 10 Zulhijjah dibawalah Ismail oleh bapaknya menuju ke Mina sekarang untuk dipotong. Ketika menuju ke lontaran itu, tempat itu, setan kepanasan, iblis kepanasan. Kata iblis, kalau berhasil Ibrahim potong ini anaknya, maka tidak ada lagi temanku di neraka. Maka iblis berusaha menggoda Ibrahim agar dia tidak potong anaknya. Datanglah iblis, Ibrahim, mau kau kemana? Sadar kau, masa kau mau potong itu anakmu? Lihat kau itu anakmu ke belakang. Cakep, lagi lucu-lucunya. Kau bisa suruh dia, bisa kau dah bantu bekerja. Lama kau tunggu, satu-satu lagi, masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam tidak banyak bicara. Dia ambil batu, dia lempar itu iblis. Ishab ya lai, pergi kau setan. Dia lempar, kena, lari, balik lagi. Dia goda istrinya. Hei Hajar, kau tahu mau dibawa kemana itu anakmu sama suamimu? Dia mau bawa pergi jalan-jalan. Bohong itu Ibu Hajar. Nah, kasih bodoh kau itu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anaknya. Jangan banyak bicara kau di situ iblis. Masa ada bapak mau potong anaknya? Betul, katanya perintah Allah. Kata Siti Hajar, hei iblis, kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Dia lempar lagi, bah, kena kepalanya, kembali lagi. Gagal goda Ibrahim, gagal goda istrinya, dia goda lagi Ismail. Mail, sini kau dulu. Kenapa? Ismail, kau tahu mau kau dibawa ke mana bapakmu? Saya tahu. Masih mau bicara itu iblis, dia lempar. Jangan banyak bicara di situ. Dia lempar, kena, lari. 3 kali dilempar. Dia lempar Ibrahim, dia lempar istrinya, dilempar oleh Ismail. Inilah kalau kita pergi ibadah haji, musuh kita itu dilempar. Yang namanya melempar 3 jumroh. Usta, Aqabah, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Lempar, satu tempat 7 batu. Pindah lagi yang tengah 7 batu. Pindah lagi yang kecil 7 batu. Kenapa mesti 7 batu? Kenapa 3 tempat? Kenapa 3 hari? Kenapa tidak 1 kali saja lempar 63 batu? Kenapa? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa iblis, setan kau lawan tidak cukup 1 kali. Dia goda kau kali ini gagal, dia goda istrimu. Gagal goda istrimu, dia goda anakmu. Maka jangan heran, ada suami yang mau berkurban, 2 mau potong sapi, datang istrinya, Pak, mau potong sapi? Jangan kau sok kaya. Mau lagi dibilang sok kaya, sapi mau napotong, kambing mau. Setan, dan setan berupa istri, itu susah diusir Pak. Kalau setan yang tidak dilihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari. Setan dalam bentuk istri dibacakan basmalah tambah dekat. Nah bilang apa? Kok kira setan? Maka setan itu bisa datang dari suami. Ada orang suaminya dermawan, istrinya pelit. Ada juga orang barangkali sebaliknya. Istrinya dermawan, suaminya pelit. Ada orang dermawan suaminya, dermawan istrinya, tapi anaknya yang panrasu-rasu. Maka membentuk keluarga itu, belajar dari kisah ini, maka suami harus beriman, istri harus beriman, anak pun harus beriman. Sudah dibawa. Sampailah di Mina. Ibrahim alaihissalam, dia tutup matanya. Dia baringkan anaknya. Dia ambil pisaunya, parangnya. Anaknya berteriak, Pak, tunggu dulu. Apa lagi nak? Tolong buka ikat tanganku. Tolong buka ikat kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat begini, nanti Allah dan malaikat menilai saya, menganggap saya tidak ikhlas sehingga harus diikat. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Akhirnya Ibrahim alaihissalam membuka ikatan tangan dan kaki Ismail. Lalu mulai lagi mau dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Begitu maut dipotong kedua kalinya,
Allah di atas langit memanggil Jibril, Jibril, kau turun, ambil kibas di sorga. Kira-kira kalau sekarang bembe, ambil kibas itu di sorga, bawa turun ke dunia, ganti lehernya Ismail. Begitu mau dipotong kedua kalinya, malaikat di atas langit memuji dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat mendengar ini, Ibrahim menjawabnya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat katakan, lalu Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah takbir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, malaikat La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Ini yang disunnahkan, dianjurkan dibaca mulai dari rumah sampai ke masjid. Duduk di masjid kita juga takbir. Tapi saya dengar tadi banyak kena godaan setan. Bapak kalau mau takbir malu-malu toh, itu setan goda kok, jamako takbir, jamako. Setan itu. Maka dia takbir juga ndak ikhlas. Nah kena kok setan bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sekilas kisah Ibrahim alaihissalam tentang penyembelihan ibadah kurban. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, kenapa mesti Ismail yang disuruh potong? Kenapa bukan istrinya Ibrahim? Kenapa Allah tidak bilang Ibrahim potong itu istrimu? Kenapa mesti anak? Karena ternyata cinta kepada anak jauh lebih dalam daripada cinta kepada istri. Ada orang sudah punya istri tiga istri, masih mau tambah 4. Kenapa? Cintanya 1, 2, 3 ini Pak mulai pudar. Ada orang 4 istrinya masih mau kawin lagi. Bahkan ada orang ketika meninggal istrinya nangis sampai bengkak matanya. Wih, hebat kita Ji. Rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku Ustaz. Inilah istriku yang paling baik. Rasanya ini tidak bisa mak teruskan hidupku. 4 bulan kemudian mak bene sih. Memang cinta kepada istri itu tidak sedalam cinta kita kepada anak. Maka Allah perintahkan potong itu Ismail. Kenapa? Karena anak ini adalah mengambil jiwa manusia. Ismail bisa jadi berupa jabatan. Tadi anggota DPR. Tidak terpilih lagi. Itu pengorbanan kita. Lepas itu anggota DPR. Tadi wali kota 10 periode 10 tahun. Lepas jabatan itu, ikhlaskan. Ismail bisa jadi rumah. Tadi rumah kita mewah. Tiba-tiba istri kita kena kanker, dijual kita punya rumah. Itulah pengorbanan. Jangan sampai harta, jabatan, kita punya kekayaan mengakar dalam hati sehingga kita tidak mau korbankan anak. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Membentuk rumah tangga itu tidak cukup bapaknya saja alim. Membentuk rumah tangga tidak cukup hanya anaknya yang soleh. Membentuk rumah tangga tidak hanya istrinya yang baik, tapi harus punya suami yang baik, istri yang baik, dan anak yang baik. Maka oleh karena itu, utamakan orang tua. Mintalah kepada kita, mintalah kepada Allah. Allahumma rabbi habli minas salihin. Mintalah seperti yang diminta Ibrahim alaihissalam. Apa yang diminta Ibrahim alaihissalam? Minta anak yang soleh dan soleha. Sayang 1000 sayang. Kita orang tua sekarang begitu hamil istri datang ke Ustadz. Ustadz, apa doanya supaya anakku gagah? Ustadz, apa doanya supaya anakku cerdas? Jarang-jarang yang minta. Ustadz, apa doanya supaya anakku jadi ulama besar?
Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk di kubur, ibu-ibu, bu, kalau mati ki besok-besok, kira-kira siapa doakan ki? Suami tak, yang ki harap. Bapak-bapak kita meninggal, siapa doakan ki kira-kira Pak? Istri tak, kalau dia masih muda, dia nikah lagi Pak. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Maka kekayaan kita adalah anak yang soleh dan soleha. Menyambut ajakan Pak Wali Kota tadi, mari mulailah memperbaiki dari rumah. Dengan cara apa? Anak-anak kita dididik dengan sebaik-baiknya. Didik anak kita. Bapak tidak usah cemas kalau anaknya mendaftar PNS tidak lulus. Bapak tidak usah malu kalau anaknya kemudian mendaftar anggota dewan lalu tidak terpilih. Tidak usah malu. Bapak malu kalau anaknya sudah sarjana, anak gadisnya sudah sarjana, tapi belum pakai jilbab. Anaknya sudah punya cucu, tapi belum juga dia datang berjamaah ke masjid. Demi Allah, begitu Bapak meninggal, anak inilah yang kita harapkan mendoakan kita. Allahumma rabbi habli minas solihin. Itulah doa. Maka bagaimana memiliki anak yang soleh dan soleha? Yang pertama, kasih nama yang baik anak kita. Lahir anakmu, kasih nama yang baik. Mana nama yang baik? Nama-nama artis? Bukan. Mana-mana yang baik? Nama-nama yang ada doa di dalamnya. Kasih nama Abdurrahman, Abdul Jabbar, Muhammad Faiz, Muhammad Hafiz, Muhammad. Kasih nama-nama baik. Maka kalau laki-laki anak tak bagus, kasih di depannya Muhammad atau Ahmad. Bapak yang nama-namanya tidak islami, masih sakit matu komate ki. Di padang mahsyar nanti Pak, padang mahsyar, dikumpul kita dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, dan kita diadili, dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, itu dulu yang dipanggil. Dodi, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Tuti, Mondriko bos di belakang. Ustadz, bagaimana sekarang Ustadz? Namaku sudah terlanjur tidak ada Muhammadnya. Islamkan hari ini. Bagaimana cara Islamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Sampaikan ke orang, mulai hari ini saya Islamkan namaku dengan menambah Muhammad di depannya. Contoh almarhum Soeharto. Sebelum haji namanya hanya Soeharto. Setelah haji Raja Fat menambahkan dan mengislamkan namanya, ditambahlah Muhammad di depannya. Tidak perlu merubah ijazah, tidak perlu merubah JIS, ya SIM, karena itu hanya ketentuan dunia ijazah kita. Tapi yang penting di akhirat nanti. Kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kau beri makan anakmu makanan halal, haram. Coba lihat anak-anak pejabat yang suka makan uang haram. Anaknya itu panrasu-rasu Pak. Kontraktor yang suka nipu rakyat, anggota DPR yang suka bohong, pejabat yang suka korupsi. Coba lihat anak-anaknya. Tiga itu anaknya, satu pengedar, satu penghisap, satu kawin lari di bawah bandar. Coba maki Pak. Tapi coba lihat anak-anak guru mengaji. Coba anak-anaknya guru mengaji. Dulu mungkin waktu kecil kita hina itu guru ngaji. Dulu waktu kecil-kecil anaknya kita hina itu guru ngaji. Anaknya kemudian menjadi orang besar, dan anaknya itu yang ngangkat derajatnya orang tuanya. Maka Bapak kembali ke nanti ini, didik anak tak, jangan kasih makan yang haram. Yang ketiga, mendidiknya. Bagaimana cara mendidiknya? Buka surah Luqman. Dalam surah Luqman dijelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Ini dulu yang pertama. Akidah diajarkan kepada anak kita. Nah, jangan kau percaya itu dukun-dukun. Nah, jangan kau percaya itu sandro. Nah, jangan kau percaya itu lembaga survei kalau mau kau pilkada. Mudah-mudahan tidak ada lagi mas soron-soron di sini. Biasanya kita itu bawa, kalau lebaran, dia pergi bawa baki. Nah, panggil Pak Ustadz. Ustadz, kiringan dulu ini nenekku kasihan. Nah, suka sekali ini jalan kotek nenekku waktu hidup. Saya bilang, belum pi mati tuh nenekmu mau kau kiringi jalan kotek. Ini biasa kita Pak. Ada mitos, tidak boleh makan baca-bacaan. Itu yang kita baca satu baki, tinggalkan itu Pak. Boleh ada satu baki, tapi tidak ada hubungannya dengan baca doa. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong sapi.
Tidak ada hubungannya sama orang mati itu makanan. Lalu untuk apa itu orang mati? Bagiannya Pak Ustadz kalau sudah baca doa. Ada biasa ada bilang, tabe Ustadz, doakan dulu nenekku. Baru sokok di depan tak. Ayam, kue, pasti mulut tak baca Al-Fatihah dalam hati tak, mana dulu kita makan ini. Karena tidak rumahnya. Maka mulai hari ini kalau ada yang baca-baca seperti itu, singkirkan. Panggil Pak Imam, baca. Jangan lagi ada yang bilang, baca posik bola. Nenek na nenekku. Nenekku Ustaz. Nenek na suamiku. Nenek na suamiku. Kita nak kasih setengah mati mak baca. Tidak ada lagi itu. Ayo. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita, jangan dia sombong. Buka surah Luqman. Sampaikan kepada anak kita, nak, itu sepupumu yang di Sulawesi, yang bapaknya petani, jangan kau hina itu saudaramu. Sapu sisemu, jangan kau hina itu. Dia begitu jadi petani bapaknya karena nak kasih sekolah nak. Berhenti bapaknya bersekolah karena dilanjutkan kerjanya nenekmu yang sudah lebih awal meninggal. Maka bapaknya itu yang ngambil alih, dia berhenti sekolah. Nak kasih sekolah sama saudara-saudaranya, termasuk saya. Saya begini karena jasa-jasanya bapakmu, jangan kau hina itu sepupumu. Banyak diantara anak kita, bapaknya yang anggota DPR, anaknya yang kurang ajar. Bapaknya yang kepala dinas, anaknya mau perintah semua satu kantor. Ajarkan ke anak kita, jangan kau sombong. Yang ketiga, ajarkan ke anak kita, apapun yang kau lakukan, pasti Allah tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang berikutnya, untuk keluarga yang baik, jadilah suami yang baik. Bagaimana suami yang baik? Contohlah Rasulullah Muhammad SAW. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah disakiti hatinya. Tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak pernah. 11 istrinya Nabi. Sementara kita Pak, satu saja istri kita menderita lahir batin. Maka pulang nanti ini, bapak-bapak yang pernah sakiti hati istrinya, pulang minta maaf. Jangan segan-segan. Minta maaf. Jangan lagi bilang saya yang suami, saya yang carikan uang, saya yang beli rumah, saya beli mobil. Masa saya mau minta maaf sama istriku? Tidak begitu dalam Islam. Akui kesalahan kita. Bu, maafkan saya. Saya banyak menyakiti perasaanmu. Sudah itu jangan lagi diulang. Minta maaf. Kadang ada yang tanya, Ustadz, kenapa saya ini Ustadz? Saya dagang, bangkrut. Saya mapalari ojek, dicuri lagi motorku. Saya bawa perahu, tenggelam lagi perahuku. Kenapa bisa begini Ustaz? Saya tanya, bagaimana perlakuanmu kepada istrimu selama ini? Wah itu dia Ustaz, saya bilang jangan banyak bicara. Itulah sebabnya, hidupmu susah. Kenapa kau hianati istrimu? Ketika kita menikah, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku, Naura Siddiqiyah Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil anaknya orang kasihan, dibawa ke Tarakan, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan saudara-saudaranya. Demi apa? Mengabdi sama suaminya. Datang ke Tarakan, ternyata sampai di Tarakan bapak sakiti, bahkan sampai tempeleng, bahkan diperlihatkan main sama perempuan lain. Bagaimana hidupmu mau baik? 30 tahun kau merantau ke Tarakan, tidak bisa beli rumah. Kenapa? Karena kau hianati dan kau sakiti perasaan istrimu. Selesai lebaran nanti, minta maaf sama istri Pak. Kita juga Bu, minta maaf sama suami kita. Yang suka kata-katai suaminya, yang suka maki-maki suaminya. Bukan suami tak takut sama kita, tapi karena sayang kita sehingga tidak mau sakiti perasaan tak. Gampang itu suami tempeleng Bu. Gampang itu suami tinju muka, tidak bisa kita lawan, tidak bisa kalah berkelahi. Tapi kenapa suami tak tidak melawan? Karena sayang kita. Jadi wajar ketika suami tak tidak ridha dalam hidup tak, biar hitam jidat tak gara-gara sholat, tahajud kita tiap malam, puasa selama Zulhijjah, tadarrus tiap hari, tapi suaminya dia hianati. Demi Allah kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Maka nanti minta maaf kita sama suami tak. Cium tangannya, kalau perlu cium kakinya. Itu Siti Hajar sangat memuliakan suami. Itu istri Nabi
Siti Khadijah sangat memuliakan suaminya. Apa pribadi Siti Khadijah? Itu kalau mau tidur Rasulullah, dia belai-belai rambutnya. Coba kita amalkan sebentar. Rasulullah keluar, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Apa isinya baskom? Air hangat. Datang suaminya, dikasih duduk di kursi, dikasih masuk kakinya suaminya di baskom, dia cuci dengan air hangat. Coba amalkan itu sebentar. Beli ki baskom ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga dari kisah ini, berkurbanlah. Nalamode cepung Allah Ta'ala, ternyata anak tanah suruh gerei. Untung Allah tidak perintahkan anak dipotong. Kalau anak 4 disuruh potong masih enak, cari yang tidak sholat. Cari yang beleng-beleng, potong itu, nakal itu anakmu itu. Untungnya Allah mengganti Ismail menjadi kibas. Maka berkurbanlah Pak. Bapak tidak bisa beli sapi 1, boleh 1 sapi 7 orang. Tidak bisa untuk sapi, boleh 1 orang 1 kambing. Tadi ada yang tanya, Ustadz bagaimana kalau potong ayam? Itu bukan ibadah kurban, tapi itu hanya untuk makan di rumah. Panggil teman, itu bagian dari sedekah. Jangan terlalu pelit Pak. Jangan Pak. Jangan Bapak bilang saya tidak mampu. Kalau Bapak bilang tidak mampu, saya tidak percaya. Handphonenya Bapak harga 1,5 juta. Pulsa kita beli 100.000 per bulan. Belum lagi rokoknya. Bapak merokok 20.000 1 bungkus. 1 hari, kali 7 hari, kali 1 bulan, kali 1 tahun. Itu bisa beli sapi Pak. Lalu Bapak bilang saya tidak mampu. Wajar. Setengah mati cari uang. Anaknya tidak taat. Istrinya tidak taat. Kenapa? Tidak mencintai Allah. Kenapa? Karena hartanya yang dia bikin dia kumpul-kumpul kemudian menjadi haram. Kenapa bisa haram Ustaz? Gaji saya halal, saya dagang halal. Kenapa bisa jadi haram? Karena Bapak tidak keluarkan zakatnya. Bapak tidak keluarkan untuk kurban. Akhirnya apa? Kalau Bapak punya rumah yang mewah, punya mobil yang besar, punya mobil yang mahal, punya tabungan ratusan juta, tapi tidak pernah kurban, jangan heran anakmu tiba-tiba jadi pecandu narkoba. Maka kurbankanlah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Itu tadi ada celengan lewat, tidak pernah, jarang singgah. Kalaupun singgah 2.000. Pak, itu yang kita kurbankan, sapi yang kita kurban, bebek yang kita kurban, itulah kendaraan kita di akhirat kelak. Jadi kalau ada orang ada mobilnya di sini, di dunia dia punya mobil, lalu dia tidak pernah berkurban, jalan kaki kau nanti di akhirat. Di dunia kau mobil mewah, tapi sampai di akhirat kau jalan kaki. Maka berkurbanlah, ibu-ibu berkurban. Jangan terlalu pelit. Karena demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara tiap tahun kurban. Pernah kita dengar ditarakan, Ustadz, itu yang rumahnya putih di sudut, kaya sekali dulu itu. Cuma karena tiap tahun kurban, bangkrut ki. Tidak ada. Berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul kurban yang keempat. Hikmah dari kisah ini. Idul kurban juga itu gambaran menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang bisa kita ambil pelajaran, belajar dari wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berkumpul orang. Sekarang statistik dijelaskan, itu di Arafah 7 juta manusia. Kumpul Pak, sama pakaiannya. Kalau laki-laki kain ihram, putih atas, putih bawah. Perempuan pun demikian. Apa maknanya kain ihram? Allah ingin berikan pelajaran kepada kalian. Di padang mahsyar kelak, wali kota, mantan wali kota, anggota DPR, orang kaya, tentara, polisi, tidak ada semua hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama semua. Coba kalau kita pakai ihram Pak. Kalau di sini kan masih bisa dibedakan mana wali kota yang di depan duduk, mana pengangguran yang di belakang. Nah ini kalau di akhirat kelak tidak ada lagi, semua berhadapan dengan Allah sama.
Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan di padang mahsyar kelak itu macam-macam manusia wajahnya. Ada manusia yang mukanya seperti ular, kata Nabi. Siapa mereka yang muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka, menjilat-jilat. Ini di kantor wali kota banyak. Cari mereka, siapa? Ya Pak Wali, ya siap salah, ya Pak, cocok, padahal lu salah. Nah, ini cari-cari muka, nanti mukanya seperti ular. Ada juga nanti kata Nabi yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barang-barangnya orang. Nah, yang keserobot tanahnya orang, ambil kursi kantor, ambil meja kantor wali kota, itu nanti mukanya seperti tikus. Ada juga kata Nabi yang mukanya nanti seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang jadi pegawai, mereka yang anggota DPR, nyogok rakyat, mukamu nanti seperti anjing. Bahkan ulama menjelaskan, orang yang masuk jadi pegawai karena dia nyogok, selama gajinya itu dia makan, selama itu dia makan uang haram. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima hikmah dari Idul Kurban ini, penyembelih kurban adalah simbol untuk menyembelih dan memotong sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Apa sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita? Yang paling harus kita hilangkan adalah kuras siri, kurang rasa malu, qillatul haya. Coba lihat sapi Pak, mana ada pakai celana dalam? Coba lihat kambing, mana ada pakai baju? Binatang kurang rasa malu. Maka jangan heran kalau ada orang yang punya sifat binatang yang kurang rasa malunya, maka sebaiknya diberikan tausiah, didakwai bahwa hikmah dari berkurban ini menyembelih sifat-sifat binatang, diantaranya kurang rasa malu. Apalagi sifat binatang tidak ada tenggang rasa. Coba lihat nanti sapi Pak, kalau Bapak potong sapi, coba lihat itu sapi, dipotong temannya, sapi yang ada di samping tetap makan rumput, tidak pingin nalawan itu orang yang potong sapi. Coba lihat, sapi dipotong, yang di sampingnya tetap enak makan rumput. Maka jangan heran sifat-sifat sapi seperti itu yang tidak toleran, tidak tenggang rasa. Tetangganya sakit, tidak nak urus. Tetangganya susah, tidak nak bantu. Itu sifat sapi yang harus kita buang. Maka Idul Kurban ini kita hilangkan sifat-sifat binatang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Id yang saya hormati, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabadikan kejadian ini dalam Al-Quran. Silakan baca selengkapnya dalam Al-Quran tentang kejadian Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Sebelum kita akhiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Samakah orang beriman dengan pura-pura beriman? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh dengan berkurban, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorganya dunia, insya Allah sorganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, sudah mampu tapi tidak mau berkurban, maka kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, apalagi nerakanya di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kita berkumpul masih ada waktu 3 hari Pak. 3 hari masih ada waktu untuk berkurban. Kalau ada uang kita simpan, ada tabungan kita, diskusi sama istri, Pak, Bu, ayo kita beli kambing. Kambing paling 1 juta sampai 2 juta. Kurbankan, Allah pasti ganti lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa azila. La ilaha illallah. Huwallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.